Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fatmawati dari jurusan PGMI kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan jawaban tugas UAS saya, mata kuliah kajian IPA, dosen pengampu Ibu Nur Atiko MPD. Langsung saja, soal yang pertama yaitu, manakah menurut Anda yang lebih rasional antara teori abiogenesis atau biogenesis? Jawabannya yaitu menurut saya, teori biogenesis lebih rasional dibandingkan teori abiogenesis karena teori biogenesis didukung oleh banyak bukti empiris dari pengamatan dan eksperimen ilmiah. Semua organisme hidup yang kita amati saat ini berasal dari organisme hidup lainnya, sedangkan dari organisme teori abiogenesis masih memiliki banyak keterbatasan dalam menjelaskan secara ilmiah bagaimana kehidupan dapat mulai dari bahan-bahan tak hidup. Selanjutnya yaitu nomor 2. Salah satu organ terpenting manusia adalah jantung. Otot jantung bekerja tidak dipengaruhi oleh kehendak kita, tetapi dipengaruhi oleh syaraf otonom. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? Apabila otot jantung dipengaruhi oleh kehendak kita, apa yang terjadi? Jawabannya yaitu, otot jantung bekerja di luar kendali kita atau di luar perintah otak kita. Kita tidak bisa mengendalikan otot jantung sesuai keinginan kita sendiri. Otot jantung adalah satu-satunya otot yang unik karena hanya terdapat di jantung, tepatnya di miokardium atau lapisan tengah jantung. Otot jantung juga disebut dengan miokardium yang terdiri dari kata mio yang artinya otot dan kardium yang artinya jantung. Otot jantung ini akan membuat jantung berpacu dengan cepat dan lambat tergantung kondisi tubuh. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh sel pacu jantung. Soal yang ketiga yaitu, dalam sistem pencernaan manusia terdapat usus buntu. Sebenarnya, apakah fungsi dari usus buntu tersebut? Jawabannya yaitu, jaringan limfatik di usus buntu tersebut diketahui berfungsi untuk mendorong pertumbuhan beberapa bakteri, baik di usus. Ini berarti bahwa usus buntu secara tidak langsung juga memiliki peran dalam mendukung kesehatan sistem pencernaan dan berfungsi sistem kekebalan tubuh terutama pada anak-anak. Soal yang keempat yaitu, tentu kita tidak asing dengan tumbuhan kaktus. Bagaimanakah proses fotosintesis pada tumbuhan tersebut? Karena kaktus tidak memiliki daun seperti pada tumbuhan pada umumnya. Jawabannya itu, kaktus memang memiliki struktur yang unik dan berbeda dari tumbuhan lainnya. Meskipun tidak memiliki daun seperti tumbuhan pada umumnya, kaktus tetap dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Proses fotosintesis pada kaktus yaitu, yang pertama ada modifikasi batang. Di sini maksudnya yaitu kaktus memiliki bentuk yang tebal dan berdaging yang berfungsi sebagai organ fotosintesis. Yang kedua, fotosintesis ketika kaktus terkena cahaya matahari, klorofil dalam batang akan menyerap energi cahaya dan menggunakannya untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa dan O2. Selanjutnya, adaptasi. Di sini itu kaktus memiliki kondisi khusus untuk mengurangi kehilangan udara, seperti memiliki kulit yang tebal dan berdaging. Dalam proses fotosintesis, kaktus menggunakan sebagai organ fotosintesis sehingga dapat menghasilkan energi meskipun tidak memiliki daun seperti tumbuhan lainnya. Namun, perlu diingat bahwa kaktus memiliki laju fotosintesis yang lebih rendah dibandingkan dengan tumbuhan lainnya karena batangnya tidak memiliki struktur seperti daun yang dapat meningkatkan luas permukaan untuk fotosintesis. Soal yang kelima yaitu, Anda diminta untuk menjelaskan pendapat Anda mengenai artikel yang ada di soal tersebut tentang
cloning dan etika. Menurut saya, cloning itu mengacu pada proses menciptakan replika genetik yang tepat dari suatu organisme, sel atau urutan DNA. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai teknik, termasuk transfer inti sel somatik atau SCNT, yang melibatkan pemindahan inti sel dewasa ke dalam sel telur yang intinya telah dihilangkan. Cloning adalah masalah yang kompleks dan memiliki banyak aspek yang memerlukan pertimbangan cermat mengenai implikasi etisnya. Meskipun mempunyai potensi untuk meningkatkan kehidupan manusia, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran yang signifikan mengenai identitas, martabat, dan otonomi. Seiring dengan kemajuan teknologi, cloning penting bagi kita untuk memprioritaskan tanggung jawab etis dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan umat manusia, bukan untuk eksploitasinya. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Di beberapa daerah terdapat satuan tidak baku seperti jengkal, hasta, depa, kaki, jempol, lengan, dan lainnya. Jelaskan mengapa satuan-satuan tersebut dikatakan tidak baku dan apa akibatnya jika dipergunakan. Baik, jawabannya yaitu bagian A, karena tidak memiliki definisi yang jelas, satuannya tidak baku. Yang kedua, tidak secara internasional diakui organisasi internasionalnya. Yang ketiga, tidak konsisten. Satuan tidak baku dapat berbeda-beda. Akibat penggunaan satuan tidak baku yaitu yang pertama, penggunaan satuan tidak baku dapat menimbulkan beberapa akibat. Dapat menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Yang kedua, dapat menimbulkan kebingungan dalam komunikasi. Yang ketiga, dapat menimbulkan keterlambatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan kesulitan dalam perdagangan. Soal yang ketujuh yaitu air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk dikonsumsi, membersihkan, pengairan, dan lainnya. Apakah air tersebut lama-kelamaan akan habis? Jawabannya tidak, karena udara tidak akan habis. Air adalah sumber daya yang terbaharui, yang berarti bahwa udara yang kita gunakan tidak disalurkan dan digunakan kembali. Selain itu, udara dapat berubah bentuk, misalnya dari air hujan, air sungai, laut, sehingga menjaga keseimbangan udara di bumi. Soal yang terakhir yaitu malaria merupakan salah satu penyakit yang tidak asing bagi masyarakat. Kita diminta untuk menjelaskan bagaimana penularan penyakit malaria dan cara pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit ini. Jawabannya yaitu penularan infeksi nyamuk genus Anopheles menularkan malaria apabila ia menginjakkan parasit malaria saat menginjak darahnya. Infeksi lain seperti melalui transfusi darah, transplantasi organ, penggunaan alat kecil yang sama, atau dari ibu ke janin. Pencegahannya yaitu gunakan penjaga nyamuk yang mengandung DEET atau permetrin pada baju dan tempat tidur saat berkunjung ke daerah yang rawan malaria. Yang selanjutnya itu membawa obat malaria, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk, dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Mungkin sekian jawaban pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.